Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Oke, marilah pertama-tama sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai akan saya sampaikan pada hari ini kita akan membahas masalah kebugaran jasmani. Ya. Kenapa kita bahas kebugaran jasmani? Karena posisi kita sekarang ini baru kondisi COVID-19, otomatis kalian pasti tidak pernah melakukan aktivitas olahraga, melakukan aktivitas yang berat di rumah maupun di luar rumah. Maka pelajaran kebugaran jasmani hari ini akan kita bahas. Yang pertama, mengenai pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan. Yang pertama kalian lihat, atau merasakan kecapean yang berarti. Ya. Dalam bahasa Inggris istilah kebugaran jasmani disebut dengan physical fitness. Jadi intinya pengertian kebugaran jasmani adalah melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Lalu pengertian kebugaran jasmani yang disampaikan oleh para pakar olahraga, salah satunya adalah Bapak Muhajir. Kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasa capek dan lelah. Nah, jadi intinya sama, tidak merasakan kelelahan dan tidak merasa capek. Lalu yang lain, Profesor Joko Peke Irianto juga menerjemahkan masalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Jadi pada intinya sama, yaitu tidak mengalami kegiatan meskipun melakukan suatu kegiatan yang berat. Masih ada cadangan kegiatan untuk melakukan kegiatan yang lain. Kesimpulannya, kebugaran jasmani itu berhubungan dengan fisik, kegiatan maupun faktor kelelahan. Yang berikutnya, manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Yang keempat, merangsang pertumbuhan pada tubuh terutama anak-anak. Jadi usia kalian masih usia pubertas, maka kalian harus sering melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang lebih berat untuk menunjang pertumbuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya, mencegah obesitas atau kegemukan. Yang ketujuh, mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Yang terakhir, mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Yang di sini jelas kalau orang mengalami suatu kebugaran jasmaninya luar biasa, jasmaninya kebugarannya bagus, maka stres itu akan hilang secara sendirinya. Selanjutnya, masalah unsur-unsur kebugaran jasmani, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan otot atau muscular power. Daya tahan otot dan paru-paru. Yang selanjutnya, kelincahan, kelenturan atau fleksibilitas, daya ledak atau power, koordinasi. Yang selanjutnya mengenai ketepatan. Yang kesembilan, reaksi, komposisi
dan terakhir kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi itu dalam artian adalah kecepatan reaksi di mana kalau ada suatu rangsangan, kegiatan rangsangan, maka kamu melakukan suatu reaksi karena ada rangsangan, ya. Yang kita bahas pertama kali adalah masalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seseorang dalam hal penggunaan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Massa otot yang cukup dengan kekuatan yang baik bisa menjadi bagian penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani. Jadi faktor kekuatan ini tentu saja amat sangat dibutuhkan, ya. Daya tahan otot. Daya tahan otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya tahan otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh. Ya, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Jadi daya tahan otot itu sebenarnya pada intinya adalah kemampuan otot untuk menahan beban. Ya. Daya tahan di sini dalam artian adalah berkaitan dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Ya. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja yang pertama paru-paru, jantung, dan juga sistem peredaran serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa salah satunya jogging, lari sama jogging sebenarnya sama aja atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. 30 menit itu adalah suatu catatan paling sedikit, lebih bagus, ya. Jadi 30 menit setiap hari itu minimal. Yang selanjutnya konsep kebugaran jasmani, fisik. Masalah fisik ini salah satunya berkaitan dengan otot, tulang, dan bagian lemak yang lain. Fungsi organ berkaitan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernafasan. Respon otot berkaitan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Yang selanjutnya masalah kecepatan. Kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dimaknai sebagai kemampuan melakukan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat selesai. Salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari untuk meningkatkan kecepatan. Lari di sini bukan lari jarak jauh atau maraton untuk latihan kecepatan, ya. Mohon digarisbawahi bahwa lari untuk latihan kecepatan itu jaraknya hanya 25 meter. Paling panjang hanya 50 meter kalau ingin melakukan suatu kecepatan, latihan kecepatan dalam lari, ya. Kelincahan. Kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa latihan umum yang bisa dilakukan untuk melatih unsur kelincahan seseorang. Contohnya salah satu kelincahan itu adalah lari zigzag, lari bolak-balik atau salteran, ya. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, salah satunya adalah push up. Push up itu untuk melatih kekuatan otot lengan, ya. Sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Nanti back up untuk melatih kekuatan otot punggung, ya. Atau biasa juga dengan istilah black flips atau melatih otot punggung. Latihan kekuatan otot lengan dan bahu itu biasanya bisa dilakukan bersama-sama, yaitu dengan push up salah satunya, lalu rengen dan sebagainya, ya.
Selanjutnya, masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama adalah umur. Jelas, umur seseorang akan berpengaruh dengan kebugaran jasmani. Semakin usianya tambah, semakin kebugaran jasmaninya menurun. Nah, supaya kebugaran jasmani itu tidak menurun gratis, maka kalau tambah umur, kita harus tetap melakukan aktivitas olahraga untuk menunjang kebugaran jasmani. Latihan-latihan kebugaran jasmani yang disesuaikan dengan umur itu adalah kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan usianya. Kalau usia remaja itu bagaimana, usia yang sudah di atas 40, di atas 50 itu juga berbeda dengan kegiatan yang masih usia pertumbuhan. Jenis kelamin. Jelas, jenis kelamin adalah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Seorang laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan yang nyata dalam hal kekuatan. Kalau soal daya tahan dalam melakukan aktivitas itu biasanya perempuan lebih baik daripada laki-laki. Tapi kalau dalam masalah kekuatan otot, daya tahan otot, mata seorang pria lebih dominan. Makanan. Jadi faktor yang ketiga adalah yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah makanan. Makanan ini berhubungan dengan gizi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau gizinya semakin baik, maka faktor kebugaran jasmani seseorang itu akan tambah baik. Contoh seperti kalau orang dulu itu makannya seadanya, beda dengan anak sekarang. Makanan sudah ada, gizinya pasti tercukupi, 4 sehat 5 sempurna, itu pasti. Jadi sebenarnya pengaruh kesehatan kebugaran jasmani anak sekarang dengan orang dulu seharusnya lebih bagus anak sekarang. Karena faktor makanan itu luar biasa. Beda dengan faktor makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang sekarang yang banyak mengandung pengawet dan sebagainya. Makanya kalian harus banyak-banyak selektif, pinter-pinternya bagaimana mengatur makanan yang dikonsumsi itu seharusnya bentuk makanannya yang bagaimana, ya. Lalu tidak banyak makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna dan sebagainya. Faktor keturunan. Jadi yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah faktor keturunan. Kalau seseorang itu keturunan dalam artian yang paling mudah untuk kita gambarkan adalah orang Asia dan orang Eropa. Itu kebugaran jasmaninya tentu saja berbeda karena faktor keturunannya orang Asia itu kecil-kecil, pendek-pendek. Ya, kalau orang-orang Eropa itu besar, tinggi, maka kebugaran jasmani mereka kalau di dalam aktivitas olahraga, makanya orang Asia itu kalau bersaing dalam dunia olahraga yang sudah tingkatnya profesional akan sulit sekali menandingi atau mengimbangi orang-orang Eropa maupun Amerika karena faktor keturunan genetiknya, ya. Bisa orang keturunan Asia itu lebih bagus daripada orang Eropa dan orang Amerika itu hanya dalam hal-hal olahraga tertentu, ya. Jadi itu untuk masalah kebugaran jasmani dari saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.